Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min 'adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna 'ala fitratin salimah wa suratil karimah wa ja'ala as-sam'a wal absara wal abdidah wa kana fadlullahi 'azima. أشهد أن لا إله إلا الله الرزاق القوى المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin dan muslimat, kepada saya di mana berada, sekarang hari Jumat di ujung tahun 12, bulan 12. Setahun adalah 12 bulan. Allah selalu menciptakan sesuatu serba 12. 12 ini adalah dalam bahasa Arab, dalam rangkaian bulan yang ke-12 itu sama dengan rangkaian bahasa Arab namanya alat. Bahasa Arab ini alat itu ke-12, menyempurnakan. Jadi rangkaian kelima itu ada 12. Laki-laki dan perempuan ada bahasa 12. 6 hak perempuan, 6 hak laki. Marilah kita simak bersama di ujung bulan 12 ini, karena Allah menciptakan tidak seperti manusia, tidak ada keliru, pasti dan pasti. Apa kalau bahasa 12 itu adalah alat. Jadi ke-12 itu alat. Alat itu untuk menyempurnakan. Kalau manusia gak punya alat, kerja apapun tidak bisa selesai. Kalau misalnya kerja listrik gak ada alatnya, gak tahu. Yang tahu hanya alat. Kalau Allah enggak pakai alat, langsung subhanallah. Namanya itu di ujung bulan ke-12 sekarang ini sama dengan alat. Kenapa ada hunnah, perempuan untuk menyempurnakan nafsunya orang laki, itu serba 12. Nah, jadi bulan 12 ini untuk menyempurnakan segala urusan yang sudah selesai, makanya mulai lagi ke bulan 1. Yang terjadi apa Indonesia ini? Karena bahasa itu dirangkai 12. Diambil 1. Itulah yang permasalahan. Jadi kalau guru ngajar itu tidak pernah salah. Kenapa gak pernah salah? Karena di ujung acara wallahu a'lam bishawab. Cuman yang ngambil keputusan adalah santrinya. Apa santri itu? Mengatakan kata kiai. Satunya kata kiai. Jadi kiai itu seakan-akan gak pernah salah, kata santri. Padahal guru itu mengatakan di akhir acara wallahu a'lam bishawab. Dikira-kira juga walaupun kiai. Nah, contohnya apa? Bahasa laki 6, perempuan 6. Assalamualaikum. Itu contohnya. Di depan perempuan, di depan laki-laki, seharusnya kiai itu mengatakan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau pakai ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena santri-santri ini
memakai apa yang dikatakan membeli atau penceramah, jadi diikutin, jadi pakai hawa nafsu, jadi gak dipahamin. Kalau semuanya yang didoakan orang laki-laki, perempuan kasihan dong. Jadi hunnah itu perempuan-perempuan. Waalaikumsalam salam. Waalaikum kalau sendirian assalamualaikum. Kalau laki-laki salam. Jadi yang 12 itu yang diambil cuma hanya satu. Ya, akhirnya cekcok antara pemahaman seluruh kelima ini adalah 12. Ada alat. Yang alat itu yang menyelesaikan segala urusan. Kalau manusia tanpa alat tidak bisa menyelesaikan segala urusan. Menjadi penceramah harus ada alatnya. Apa? Ada ilmu. Tanpa ilmu hanya mendengar namanya itu bukan pakai alat, hanya katanya. Kalau katanya ini yang paling Masya Allah, luar biasa kesalahan. Contoh lagi seperti Millat Ibrahim diceramahkan sama kiai-kiai yang kurang ini. Millat Rasulullah nggak ada. Itu Masya Allah. Kesalahan, jadi diikutin. Yang salah bukan kiainya, karena kiai itu pasti setiap habis acara wallahu a'lam bishawab. Yang salah santrinya, hanya dikira-kira. Satu contoh lagi apa? Seperti nikah. Seperti nikah itu di Al-Quran mengatakan dia di uqdatun nikah. Setelah nyampe ke Indonesia, ke kiai nikah, wedi nikah, itu kan kurang. Sedangkan Allah, kalau ditanya kata kiai, jadi kalau kata kiai itu harus ada pedoman santri itu Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan manansah min ayatin jangan dihapus-hapus. Kalam-kalam Allah ini tegas Allah, jangan dihapus-hapus. Udah termasuk dihapus. Marilah kita jangan ngikutin kepada yang kurang. Marilah kita sempurnakan dari Allah itu, karena Allah kata-kata Allah ini sangat sopan. Setiap perkataan, setiap rangkaian. Nah, ini contoh lagi, Rasulullah saling membagi para sahabat ilmu. Karena manusia memang gak ada manusia yang sempurna. Contoh, Rasulullah wajadilhum billati hu ahsan. Jadi saling membagi, ngambil rangkaian ke satu kalau Rasulullah. Kalau yang terjadi sekarang apa? Rangkaian keempat, mujadalah. Jadi mujadalah. Kenapa? Karena tadi itu di dalam arti 12 diartikan satu di global. Akhirnya agak selesai-selesai. Kalau Rasulullah di antara tiap minggu saling bagi-membagi. Kata Rasulullah silahkan. Kata itu silahkan. Akhirnya yang memutuskan Rasulullah. Nah, artinya Rasulullah itu ngambil ke Al-Quran wajadilhum billati ahsan. Yang paling bagus yang diambil. Ini rangkaian ke satu. Kalau sekarang yang terjadi apa? Rangkaian yang keempat mujadalah. Nah, itu rangkaian keempat itu bahaya, mujadalah. Akhirnya nggak selesai permasalahan ini. Makanya disempurnakan dengan 12 bulan. Kenapa? Ya karena yang jadi pedoman kata guru dipositifkan.
kata satunya kata guru, kata satunya kata guru. Jadi gak selesai-selesai kalau mengatakan kata Al-Quran. Cepat. Jadi manusia itu kalau mengambil bukan paham, di mana ada orang ceramah begini disampaikan, itu namanya lewat hawa nafsu. Jadi ilmu itu al-ilmu warasul anbiya, pewaris para nabi. Ilmunya itu bukan kiainya, karena ilmu itu sekarang isinya penceramah atau protokol para masyayikh, para ulama, para kiai, para ustadz, para asatidz. Itu cuma satu isinya. Kalau sebetulnya cukup para alim ulama, ya ilmunya itu ulamanya. Jadi kadang-kadang perkataan itu nyasar kemana-mana. Kalau tidak ngerti harus belajar. Makanya belajar itu diwajibkan. Karena beginilah kesalahannya. Jadi di Indonesia yang terjadi bukan membagi, bukan mendatangi, saling menyalahkan. Marilah kita kembali kepada syariah. Karena syariah itu adalah lurus, sangat lurus. Tanpa alat, tanpa ilmu menceramah. Orang kerja tanpa alat tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau pakai ilmu, insya Allah cepat. Permasalahan cepat. Pertikaian di mana-mana. Karena alatnya kurang. Apa maksudnya kurang alat? Ya ilmunya kurang. Karena yang buat pedoman kata kiai. Sedangkan kiai itu gak pernah salah. Kenapa? Wallahu alam bisawab. Hanya mengatakan dikira-kira karena tidak paham bahasanya. Nah, begitu. Marilah kita simak, benar-benar belajar itu diwajibkan dari gendongan ibu sampai menunjukkan yang lahat. Makanya kalau zaman dulu Rasulullah itu tidak pernah mengaku pinter, enggak. Kalau ada wahyu dari Allah baru dikatakan Rasulullah, dikatakan. Artinya mujadalah tukar pikiran. Iya ahsan, yang terbaik diambil. Kalau syarat enggak, saya yang benar. Karena ngambil kelima yang rangka yang keempat. Beginilah para pemirsa, mudah-mudahan di ujung bulan 12 ini menjadi motivasi para pemirsa seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kalau berdebat masalah hukum, masalah apa, jangan kembali sama kiai, harus kembali ke Al-Quran. Karena Al-Quran ini seluruhnya Allah yang ngatur dunia ini. Akibat ada tekan ketiga adalah diganggu oleh keyakinan atau apa yang membolak-balik keyakinan itu adalah setan. Masya Allah, musuh kita. Biar kita ini semua masuk neraka. Jadi ngambil pedoman. Kalau misalnya Assalamualaikum, itu kan hanya salam ini untuk kalian semua. Kalau ada perempuan gimana? Assalamualaikum. Kalau perempuan. Karena yang anehnya di kita ini pengajian ibu-ibu mengatakan Assalamualaikum. Padahal itu udah tahu perempuan jenisnya. Yang didoakan laki-laki. Gimana malaikat yang nulis? Bingung. Ibu-ibu ini gimana? Sandakan manusia. Malaikat itu ngumil.
ini ibu-ibu. Kata malaikat yang kanan, waduh itu orang nggak paham. Oh iya, karena saya diperintah Allah. Yang salah pasti ada tulisannya. Walaupun pengajian disangka pengajian itu semuanya baik, memang baik karena diperintah Allah. Kalau yang isinya apa? Salah, ya salah. Seperti yang terjadi sekarang. Yang buat pedoman hadis Rasulullah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang terjadi apa? Bid'ah. Apa yang serupa itu harus kias dulu. Yang tasabbaha itu contohnya seperti laki merupakan perempuan, itu jenis lain. Kalau mutasabbah itu itulah yang namanya mutasabbah. Kalau antara maulid Nabi itu bukan tasabbah. Karena yang dinilai isinya, bukan alatnya. Kalau alatnya sama, misalnya organ tunggal, itu alatnya sama. Jadi wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurumatillah fa khairul lebih bagus yang melakukan inda rabbi tetap diharamkan. Itulah yang namanya bid'ah. Marilah kita belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita saling membagi. Marilah ambillah jejak Rasulullah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jangan ngambil mujadalah sok benar sendiri. Maka dari itu marilah kita pahamin di antara kelima 12 itu dimainkan, karena bahasa Al-Quran itu mainnya di kelima itu. Jadi kalau cuman satu tidak dipahamin, seperti yang terjadi Muhammad Kiki itu kadu di mana dikerumunin, seperti yang terjadi Syed Agil wujud di mana ada. Wujud itu dari kata-kata wajidan wujud. Setelah wujud itu akal. Itu marilah kita jangan mengambil keputusan dari tangan manusia. Maksudnya dari lontaran kata-kata yang salah dari manusia. Marilah kita kembali ke Al-Quran, karena Al-Quran itu diciptakan bulan 12 bulan, kelima 12 bulan, terakhir alat laki-laki sahwatnya hunnah, perempuan bisa menghabiskan, mampu memuaskan laki-laki 12 juga. Cuman di dalam salam cuman di satu. Marilah kita renungkan bersama supaya debat yang terjadi dikurangin, memakai pedoman dari Allah. Marilah kita simak bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.